Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara, orang-orang muda dan anak-anak terkasih, sekali lagi selamat siang. Perikop Injil yang kita dengarkan dan juga dua bacaan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menegaskan besarnya kasih Allah kepada kita dan mengundang keterlibatan semua orang yang dikasihinya itu untuk meneruskan kasih yang sama kepada setiap orang. Karena itu Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, pada kesempatan ini kita melihat ada 3 pesan yang kita timba dari firman Tuhan. Yang pertama, belas kasih Allah dilihat dan dirasakan dalam diri dan melalui karya Yesus Kristus. Dan yang kedua, belas kasih Allah perlu diteruskan oleh setiap orang. Dan belas kasih itu perlu diberi dengan cuma-cuma. Yang pertama, belas kasih Allah kita alami, kita lihat, dan kita rasakan kehadirannya melalui karya Yesus Kristus dan dirinya sendiri. Kasih Allah itu tanpa syarat, bahkan ketika kita masih berdosa. Yesus, putranya, telah memberi diri untuk menyelamatkan kita ketika kita masih belum layak, ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Sulit menemukan orang yang mau berkorban untuk orang jahat. Sulit kita menemukan orang yang mau berbuat baik atau mau melakukan banyak kurban untuk orang-orang yang disingkirkan, untuk orang-orang yang dianggap bukan orang baik-baik, bukan orang benar di tengah kehidupan bersama. Lebih mudah kita menemukan atau kita sendiri melakukan, kita mau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang-orang yang dianggap terpandang, yang dianggap orang benar, yang tidak disingkirkan dari pergaulan. Itu lebih mudah. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang besar dan tanpa batas itu melakukan yang istimewa
untuk kita yang dicintainya meskipun kita masih dalam keadaan belum layak untuk dikasihi. Ia memberi dirinya untuk kita melalui kurban Kristus di salib dalam keadaan kita masih berdosa. Inilah bedanya kasih manusia dengan kasih Tuhan. Kalau kasih manusia banyak syaratnya. Kamu harus memberi saya dulu sesuatu, baru aku mengasihimu. Ada imbalannya. Maka saudara-saudari terkasih, kasih Allah yang tampak, kelihatan dan dirasakan melalui diri Kristus dan karya Kristus perlu kita tanggapi, kita terima dengan hati terbuka. Karena itu kita juga dihindarkan dari kecenderungan untuk merasa bahwa Allah jauh dari kita, tidak mencintai kita, tidak mendengarkan kita atau doa-doa kita ketika kita mengalami kesulitan. Ingat bahwa Tuhan sudah mencintai kita bahkan ketika kita masih belum layak untuk dicintai. Karena kita berdosa, kita seringkali mengingkari jalan dan kehendak serta perintahnya. Kesadaran akan kasih Allah ini membantu kita semua untuk tetap setia kepada Dia yang mencintai kita tanpa syarat. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Ia juga mengundang setiap orang yang telah menerima anugerah belas kasih Allah itu untuk menjadi saksi kasih-Nya dalam kehidupan setiap hari. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa perutusan para murid didasari oleh belas kasih-Nya kepada orang-orang yang datang kepadanya seperti domba tanpa gembala. Kalau mereka tidak digembalakan, mereka tetap terlantar, mereka tetap menderita dan mengalami kelemahan kesengsaraan. Karena itu para murid-Nya diutus dan dengan pesan, pergilah, beritakanlah kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkan yang menderita kusta, usirlah setan-setan. Semua yang dipesankan oleh Yesus kepada para murid adalah pekerjaan Yesus sendiri yang sudah Ia lakukan. Lalu apa maknanya bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari? Bahwa kita semua yang telah dipanggil dan dipilih menjadi murid Kristus sejak kita dibaptis hingga sekarang ini dan selama hidup kita adalah rasul yang diutus untuk melanjutkan karya Kristus, menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan bersama. Dan terutama ditujukan kepada mereka yang paling lemah, yang paling tidak berarti dalam kehidupan setiap hari. Mereka yang disingkirkan, mereka yang dianggap orang berdosa dan penjahat, mereka yang paling tidak mendapat keuntungan dari kebijakan-kebijakan bersama. Apalagi pada tahun ini kita umat Kuskupan Agung Jakarta mau menghayati dan melaksanakan gerakan membangun kesejahteraan bersama. Maka tugas kita menghadirkan dekatnya kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatan. Hendaknya kita nyatakan dalam tindakan-tindakan yang memperhatikan, yang peduli pada mereka yang paling membutuhkan pertolongan di tengah kehidupan bersama. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, perjuangan untuk menunjukkan, menghadirkan belas kasih Allah itu tidak dengan pamrih, atau dengan kata lain diberikan dengan ikhlas. Ada perbedaan semangat antara pemberian Allah dengan pemberian kita. Kalau pemberian Allah itu tanpa syarat, pemberian kita seringkali dengan syarat, bahkan dengan menuntut imbalan atau balasan. Kalau saya memberi sesuatu, orang yang diberi perlu memberi sesuatu. Inilah yang diingatkan oleh Allah melalui Kristus. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Kita telah menerima belas kasih Allah dengan cuma-cuma, maka kita hayati, kita wartakan, kita berikan juga kepada sesama dengan cuma-cuma. Karena itu berjuanglah untuk menjadi milik Allah
menjadi harta kesayangan Allah seperti yang Ia janjikan kepada orang Israel di padang gurun Sinai ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan Firaun. Kita pun menjadi milik Allah, milik kesayangan Allah dari antara bangsa-bangsa kalau kita setia di jalan belas kasih Allah dan mewartakan belas kasih Allah melalui kata dan perbuatan kita. Amin.